Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjeli dengan NIM 2311243. Di sini saya akan menjawab saya berasal dari kelas PAI 5H. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, soal yang pertama itu adanya aspek penekanan kurikulum dalam kurikulum Merdeka adalah pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi. Nah, menurutmu mengapa kurikulum Merdeka menekankan pada kedua poin tersebut? Menurut saya, kenapa kurikulum Merdeka menekankan kedua poin tersebut? Dikarenakan pengembangan profil pelajar Pancasila dan literasi numerasi sangat penting karena keduanya menjadi dasar untuk membentuk karakter dan kemampuan siswa sesuai dengan kebutuhan pada saat ini atau kebutuhan pendidikan pada saat ini. Nah, profil pelajar Pancasila ini berisi nilai kompetensi seperti beriman dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. Penekanan ini bertujuan agar siswa tidak hanya pintar secara akademis saja, akan tetapi siswa memiliki karakter yang baik dan mampu bekerja sama serta siap menghadapi tuntutan global atau tuntutan pada zaman saat ini dengan sikap yang percaya diri, kreatif, dan berpikir kritis. Sementara itu, literasi numerasi dianggap sebagai keterampilan dasar yang wajib dimiliki semua siswa. Jadi, ada literasi dan numerasi ini adalah keterampilan dasar yang wajib dimiliki semua peserta didik pada saat ini. Kemampuan ini menjadi fondasi untuk memahami pelajaran lain dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan mereka. Di kurikulum Merdeka ini, literasi dan numerasi dipandang penting karena mendukung pengembangan secara berpikir kritis dan analitis gitu. Yang diukur di dalam AKM atau biasa disebut dengan asesmen kompetensi minimum. Oleh karena itu, pembelajaran lebih difokuskan pada materi esensial, kemampuan memahami konsep, bukan hanya sekedar menghafal saja. Secara singkat, penekanan pada profil pelajar Pancasila ini dan numerasi dan nilai dan literasi dan numerasi secara singkat, penekanan profil Pancasila serta literasi dan numerasi adalah langkah strategis utama untuk membentuk peserta didik yang berkarakter sesuai dengan nilai Pancasila, mampu berpikir kritis dan siap menghadapi tuntutan zaman. Nah, untuk soal yang kedua itu atau pertanyaan yang kedua, jika Anda saat ini adalah seorang guru PAI, jika Anda ditugaskan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di bidang kurikulum untuk memilih tema sustainability atau biasa disebut dengan keberlanjutan dengan isu tentang penurunan kuantitas dan kualitas air, di mana isu ini sejalan berdasarkan isu pembangunan berkelanjutan yang dilaporkan oleh Dinas Lingkungan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, menurut saya materi yang cocok untuk memasukkan tema sustainability ini atau keberlanjutan dengan isu penurunan kuantitas dan kualitas air adalah materi yang menekankan pada nilai-nilai ekologis
dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, tema ini dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk membahas penciptaan dan pemeliharaan lingkungan atau pemeliharaan alam. Nah, kewajiban seorang manusia untuk menjaga ciptaan Allah serta ajaran etika lingkungan yang tercermin di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, materi pendidikan agama Islam seperti amanah, tanggung jawab sosial sangat relevan dalam menanamkan nilai-nilai atau kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan atau menjaga kelestarian sumber daya air demi keberlanjutan kehidupan. Nah, bagi saya yang dapat saya lakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek ini atau biasa dikatakan dengan PJBL, jadi Project Based Learning gitu. Dengan tema tersebut, rencana yang dapat saya lakukan itu yang pertama, saya mengidentifikasikan terlebih dahulu. Jadi mengidentifikasikan masalah yang ada atau masalah nyata yang terjadi, seperti contoh dari penurunnya kuantitas dan kualitas air tersebut. Nah, jadi saya melakukan atau memerintahkan siswa untuk mengidentifikasikan terlebih dahulu apa yang terjadi atau permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah saja gitu. Jadi saya mengidentifikasikan masalah dari penurunan kuantitas dan kualitas air di lingkungan sekitar atau lingkungan sekolah itu, yang berdasarkan pernyataan di atas itu dari Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, yang kedua, saya akan membagi siswa dalam beberapa kelompok. Nah, saya akan membentuk 5 kelompok atau membentuk dari 4 kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 siswa gitu, untuk melakukan penelitian sederhana untuk mengamati atau mengobservasikan penelitian lapangan secara sederhana, seperti mengamati sumber-sumber air, pencemaran yang terjadi, dan dampaknya terjadi pada kehidupan sekitar. Yang ketiga, saya mengintegrasikan nilai-nilai. Jadi setelah itu saya memerintahkan mereka untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan agama Islam seperti amanah, dan mengajak siswa untuk membuat rencana aksi konservasi air sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya mengurangi pemborosan air atau pencemaran lingkungan itu. Yang utama saya akan melakukan konferensi mengurangi pemborosan air. Yang keempat, saya mendorong siswa untuk membuat presentasi setelah mereka mengamati. Nah, saya akan memerintahkan siswa atau memantik mereka untuk membuat presentasi atau produk kreatif. Nah, yang saya gunakan itu menggunakan media digital seperti pembuatan poster digital dan pembuatan video edukasi. Nah, saya akan memberikan solusi bagi mereka untuk diusulkan untuk berdasarkan ajaran Islam. Di situ akan diintegrasikan adanya pembelajaran pendidikan agama Islam seperti tanggung jawab dan amanah, dengan tema yang saya akan usulkan dengan tema pemborosan air. Jadi mereka akan membuat sebuah poster yang kreatif, yang inovatif, dan video edukasi tentang
tentang mengajak mereka untuk mengurangi pemborosan air. Sekian itu saja yang dapat. Nah, maaf, untuk yang kelima, setelah mereka melakukan pembuatan itu, saya akan memberikan setelah itu saya akan memerintahkan siswa untuk mempresentasikannya ke depan kepada teman-teman di kelas. Itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan dari yang telah diberikan. Cukup sekian, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.